Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya Andi Prastowo. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan mengulas satu makalah yang dibuat oleh Veronica Siregar. Nah, sebelum kita ulas, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman, kalau kita cermati dari makalah saudari Veronica, nanti kita akan tiga aspek yang kita lihat. Pertama makalah, kemudian tingkat similarity ya, uji Turnitin untuk paper ini. Kemudian yang terakhir yaitu kualitas presentasi. Untuk kaitannya dengan paper ini ya, ini judulnya analisis model drill and practice pembelajaran berbasis teknologi. Nah, tema ini sebenarnya bisa dispesifikan lagi untuk perbaikan ke depan. Disarankan kepada saudari Feni ya, agar lebih spesifik, bisa mengambil salah satu tema yang menarik. Memang tema yang kami angkat adalah yang menjadi tugas dari saudari Vero, atau itu adalah analisis model drill and practice dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Namun dalam konteks untuk paper itu sebaiknya penulis bisa fokus pada satu aspek tertentu kaitannya dengan model drill and practice yang saat ini ada. Bisa mengkaji pada aspek kajian teoritiknya ataupun mungkin praktis di lapangan. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak umum lagi. Jadi topik yang diangkat dalam paper ini adalah sebuah hasil bisa berbentuk riset kepustakaan ataupun dalam bentuk riset lapangan. Nah, silahkan mau dipilih yang mana, nanti bisa dispesifikkan topiknya ini. Ini masih luas, analisis model drill and practice pembelajaran berbasis teknologi untuk pembelajaran apa, itu juga belum jelas. Bisa dispesifikkan dengan konteks misal pembelajaran tematik, atau dalam pembelajaran matematika, atau dalam pembelajaran yang lain ya, yang ada di jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Dan tentunya konteksnya juga bisa dispesifikkan untuk kelas rendah atau kelas tinggi begitu. Nah, itu yang harus dispesifikkan oleh pemakalah atau oleh penulis. Kalau kita simak dari hasil uji Turnitin untuk karya Vero ini ternyata masih cukup tinggi. Standar normal atau standar layak sebuah artikel bisa diterbitkan, sebuah paper bisa diterbitkan di jurnal atau bisa dihargai sebagai karya orisinil itu jika tingkat similarity-nya itu maksimal itu 25%. Kalau ini 53%. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini semua yang berwarna ini menunjukkan adanya similarity ya. Ini di abstrak. Jadi teman-teman untuk untuk penulis ya, saya sarankan abstrak itu esensinya sebenarnya dibuat setelah laporan selesai. Jadi laporan penelitian selesai atau proses penelitian selesai, kesimpulannya sudah diperoleh, argumentasi yang mendukung kesimpulan sudah diperoleh, terkait dengan pelaksanaan bagaimana proses risetnya itu dilakukan sudah jelas. Itulah yang ditulis di sini. Jadi intisari dari hasil penelitian sekaligus bagaimana proses penelitian itu dilakukan itu dicantumkan di dalam abstrak. Maka di abstrak, di bagian awal abstrak itu langsung to the point mengenai tesis yang akan dibuktikan oleh penulis yang akan dibahas di dalam artikel ini. Kemudian bukti-buktinya sebenarnya penulis sudah punya. Nah, nanti kemudian bagaimana proses riset sehingga proses pembuktian tesis itu bisa telah dilakukan atau telah dilaksanakan oleh penulis itu disebutkan. Maka di sini to the point saja. Bisa menuliskan di awal paragraf atau di awal kalimat itu langsung ke temuan penelitiannya apa. Lalu kemudian nanti apa yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana proses riset itu dilakukan dan hasilnya bagaimana. Nah, itu yang poin pokoknya itu di dalam abstrak. Maka abstrak itu ditulis setelah latar belakang sampai kesimpulan itu selesai ya. Jadi abstrak itu intisarinya itu di awal sini. Lalu ini ada kata kuncinya. Ini juga perlu dicermati lagi apakah metode model drill and practice ini model kemudian teknologi, apa hanya teknologi saja? Karena teknologi ini masih sangat luas sekali, padahal yang kita bahas hanya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian konteksnya,
di sekolah dasar atau di jenjang sekolah menengah. Ini kan belum ada penjelasannya. Kemudian di kelas atas atau kelas rendah ini juga belum ada, kelas bawah. Nah, untuk paper, jadi nanti makalah ini kedepannya ini harus diubah untuk menjadi sebuah format paper. Maka disilahkan untuk mencari jurnal target, kemudian lihat author guideline-nya atau panduan penulisannya, ikuti template atau pola penulisan yang ditentukan oleh pihak jurnal target. Tentukan nanti jurnal Sinta 3 atau 4 atau 5 dan 6 silahkan. Kemudian nanti segera diperbaiki sesuai dengan author guideline atau panduan penulisannya. Nah, dan yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan bagian pendahuluan untuk penulis. Jadi di bagian latar belakang itu menjelaskan tentang mengapa penulis perlu mengangkat topik tentang drill ya, model drill and practice. Di sini, jadi kenapa harus mengangkat ini? Nah, maka di sini di bagian awal di paragraf pertama, kedua ini atau bagian tiap-tiap kalimat itu bisa merujuk pada satu referensi tertentu. Maka saya sarankan kepada para penulis itu untuk ketika mau mencari riset atau tulisan-tulisan yang terkait dengan topik yang diangkat oleh penulis, maka silahkan gunakan aplikasi Publish or Perish. Silahkan bisa teman-teman melihat atau menonton video tutorialnya di channel YouTube saya di Andi Prasto Official. Di sana dijelaskan tentang bagaimana penggunaan aplikasi Publish or Perish. Kemudian setelah dapat metadatanya, kemudian bisa disimpan, kemudian diimport ke aplikasi Zotero, sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan ratusan bahkan puluhan bahkan ratusan referensi yang relevan yang nanti bisa digunakan sebagai basis untuk menjelaskan riset-riset sebelumnya, sekaligus sebagai basis argumentasi ataupun pendukung dari pernyataan yang riset-riset atau sebagai literatur review. Nah, di sini yang perlu diungkapkan terkait dengan SOTA itu yang pertama harus disebutkan state of the art dari atau perbedaan topik riset dari penulis dibandingkan topik riset sebelumnya. Maka di bagian awal ini yang dibahas adalah kalau kita membahas tentang pembelajaran daring ya atau pembelajaran digital dengan model drill and practice di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah, maka itu ya kajian riset sebelumnya yang perlu diangkat yaitu terkait dengan pembelajaran daring pada jenjang sekolah dasar. Kalau tidak ada di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, berarti bisa dinaikkan pada jenjang sekolah atau madrasah secara luas. Sehingga nanti atau kalau tidak ada maka di jenjang pokoknya ditulis untuk pembelajaran daring saja nanti sampai pada jenjang perguruan tinggi. Nanti dilihat bagaimana peta penelitian tentang idealisme tentang pembelajaran digital ya. Kemudian faktanya bagaimana, capaiannya. Kemudian diungkaplah terkait dengan namun jadi nanti setelah idealismenya semestinya pembelajaran digital itu bagaimana, yang idealisme dari pembelajaran digital merujuk pada sumber-sumber referensi yang akurat tadi yang bisa diunduh dari big data menggunakan aplikasi Publish or Perish. Kemudian untuk manajemen referensinya bisa menggunakan Zotero atau Mendeley. Dari sana kemudian nanti kita kan bisa mengunduh berbagai referensi yang terkait dan 5 tahun terbaru ataupun 10 tahun yang terakhir. Bisa dari database Google Scholar ataupun dari database Crossref ataupun dari database Scopus. Nah, itu banyak yang bisa kalian unduh, kalian baca. Nah, dari sana kalian bisa memiliki referensi. Jadi tiap kalimat seperti statement di sini ya, pendidikan merupakan suatu yang tidak bias ditolak kehadirannya. Saya yakin ini ada salah ketik, maka tipe-tipe juga harus dihindari. Kehadiran sehingga maju atau tidak suatu dia ditentukan kualitas pendidikan yang ada. Nah, ini pernyataan ini itu semestinya ini kalau ini sebagai kalimat utama atau sebagai ide utama, semestinya ada ide pendukung. Nah, ide pendukung itu harus punya rujukan dan punya referensi. Nah, satu paragraf itu minimal itu 3 kalimat. Ya, maksimal 15 baris. Itu kalau kita lihat dari sisi kelaziman. Ya, ini hanya 2 kalimat, berarti hanya satu kalimat utama, satu kalimat pendukung. Belum sempat ada kalimat yang menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf kedua. Minimal itu 3 kalimat. Kalau ini enggak, ini hanya 2 kalimat. Nah, tidak memenuhi unsur sehingga
koherensi antara paragraf pertama dengan paragraf kedua tidak ada. Ini tolong diperhatikan oleh penulis. Nah, langsung to the point saja, tidak perlu harus menyebut tentang pendidikan, ini terlalu jauh. Langsung saja pembelajaran digital itu bagaimana idealismenya, lalu di sekolah dasar, kemudian faktanya bagaimana, ya, atau idealisme seperti apa, terus fakta yang mengemuka dari hasil riset-riset selama ini seperti apa, sehingga muncul nanti adanya gap atau permasalahan penelitian, yang tentunya permasalahan penelitian yang ingin diangkat dalam konteks penelitian ini kan yaitu tentang model drill and practice. Maka di situ kemudian ada alasan untuk mengangkat topik drill and practice, yaitu tentunya di sini harus dijelaskan mengapa perlu mengangkat topik atau perlu menjelaskan, perlu melakukan penelitian tentang model drill and practice. Ya, tentunya karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh drill and practice dan manfaatnya dalam konteks pembelajaran. Nah, ini tentunya yang perlu juga diungkap. Maka riset-riset tentang drill and practice juga perlu diungkap di sini. Sehingga nanti terlihat permasalahannya apa dan kebaruan dari masalah itu di mana dibandingkan riset-riset sebelumnya, dan lalu kemudian silahkan diungkapkan tesis yang akan diungkap dalam paper ini apa. Tesis itu sesuatu yang ingin dibuktikan. Nah, karena ini adalah hasil risetnya sudah selesai, maka tentunya peneliti bisa tidak perlu banyak tesis. Jadi kalau di RPS teman-teman ditentukan ada 3 indikator, iya betul itu pembelajarannya, namun bagi teman-teman tesis yang perlu diungkap cukup 1, atau rumusan masalah yang perlu diungkap cukup 1. Ya, tesisnya 1 tapi pertanyaannya banyak boleh, tapi tesisnya cukup 1 saja, ya, atau satu hal yang ingin diungkap. Nah, apa itu? Misal berkenaan dengan mengapa atau seberapa efektif pembelajaran model drill and practice untuk mengembangkan kemampuan apa. Nah, itu misal seperti itu. Lalu dari satu tesis itu sesuatu hal yang ingin dibuktikan. Misal dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran penulis menyimpulkan atau penulis berpendapat bahwa dalam artikel ini penulis berpendapat bahwa itu tesis. Misal apa? Nah, kemudian nanti berdasarkan kemudian nanti diungkapkan ada perumusan masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu apa. Nah, itu disebutkan termasuk nanti tergantung dari jurnal target, ya, author guideline-nya. Jika metode penelitian nanti ada tempatnya sendiri, literatur review ataupun kaitan dengan teori nanti ada sendiri, ya. Kalau teori tidak ada, ya nanti bisa ditambahkan di latar belakang di sini, atau di introduction, atau di kata latar belakang, atau di kata di bagian awal ini. Nah, rumusan masalah langsung disebutkan, to the point saja. Ya, nggak usah terlalu panjang seperti ini, ya, corona macam-macam. Kita to the point saja. Ya, tidak perlu membahas tentang corona. Kita tidak membahas fenomena tentang corona. Kita membahas tentang pembelajaran daring, bagaimana riset selama ini tentang pembelajaran daring di sekolah dasar. Kalau mau mengambil konteks bagaimana riset tentang pembelajaran daring di masa pandemi, silahkan diungkap. Tapi yang dibahas adalah tentang risetnya itu selama ini tentang apa, masalahnya di mana, yang belum banyak diungkap. Nah, tentunya ketika penulis memang difokuskan untuk mengangkat topik tentang drill and practice, maka harus mencari celah bahwa ada sesuatu yang menarik dari drill and practice. Maka dilihat dari keunggulan-keunggulan atau kelebihan dari drill and practice dibandingkan dengan model yang lain. Maka ini harus ada argumentasi yang kuat di sini, sehingga ada tesis yang ingin dibuktikan. Nah, jadi tadi ada statement di bagian akhir dari latar belakang yang menyebutkan tentang apa pendapat penulis, apa yang ingin dibuktikan dalam artikel ini. Nah, dalam penelitian ini. Kemudian setelah itu metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian, tolong perhatikan bahwa metode penelitian itu bukan menjelaskan tentang cara-cara yang normatif atau penjelasan tentang bagaimana metode penelitian, bagaimana teori dari pelaksanaan sebuah penelitian, bukan, tapi bagaimana peneliti melakukan riset, ya, sehingga menghasilkan penelitian ini. Itu yang perlu dijelaskan, sehingga semakin operasional semakin bagus. Misal contohnya, karena di sini kajian literatur, maka literatur yang digunakan dalam riset ini sebagai
objek penelitian itu data primernya dari mana. Misal penulis menyebutkan data primernya berangkat dari artikel jurnal yang terdapat dalam database Moraref misal, atau dalam database Garba rujukan digital atau Garuda, atau dalam database Google Scholar dari tahun 2005 sampai tahun 2015 sampai tahun 2020 misal begitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang spesifik ya. Lalu tentu juga kalau memang dibutuhkan karena di situ penulis juga membaca dari referensi, ya silahkan disebutkan di situ referensinya dari mana ya, terkait dengan metode yang digunakan ini atau dasar dari metode ini diperoleh dari referensi mana, itu sebutkan ya. Analisisnya bagaimana itu tolong disebutkan pula ya. Jadi analisis itu terkait dengan bagaimana data ini dianalisis ya. Dan rumusan masalah dan tujuan itu jangan tersendiri ya. Itu menjadi satu dengan latar belakangnya. Di bagian belakang cukup tulisnya saja rumusan masalahnya atau tujuannya saja sudah cukup. Salah satu kalau untuk paper. Nah, di sini banyak tipe ya, huruf besar kecil masih banyak ditemukan. Ini menandakan bahwa penulis kurang teliti. Dalam karya ilmiah harus ada konsistensi dan harus ada standar yang harus diperhatikan, terutama kerapian, konsistensi, kebakuan penulisan. Nah, di sini kalau di dalam makalah ini masih sangat dangkal ya pembahasannya. Ketika bicara tentang metode drill and practice saja, kita lihat referensinya sudah sangat lama ya, lebih dari 10 tahun. Padahal kalau kita merujuk di referensi jurnal, banyak sekali ini di 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir tentang drill and practice ya. Kemudian kalau kita simak di sini, penulis sama sekali belum mengungkapkan gagasannya, idenya. Dan kalau kita lihat bahwa ini hampir copy paste ya, seluruhnya satu paragraf ini ya, dari referensi nomor 3, nanti bisa dicek di sini. Nomor 7 juga sama, kopas saja. Ini nomor 5 juga sama, kopas, begitu saja. Di sini tidak ada upaya diskusi yang dilakukan oleh penulis. Jadi penulis mestinya membahas. Kalau mengutip dari pendapat orang itu kemudian harus memparafrase, jangan sekedar kutipan langsung. Diparafrase kemudian didialogkan dengan pandangan yang lain. Ya, terkait dengan kemudian posisi peneliti, kemudian kesimpulannya apa mengenai model drill and practice. Itu yang harus diperhatikan, bukan sekedar kopas saja. Lalu konsep dasar. Nah, ketika bicara tentang konsep dasar pembelajaran berbasis teknologi informasi, model drill and practice, maka di sini mestinya ketika bicara konsep dasar itu apa yang harus diungkap, itu yang harus diperhatikan. Dan ketika mengutip juga mestinya penulis juga perlu untuk mendiskusikan ya dengan berbagai pemikiran para pakar. Namun ya perlu saya tegaskan sekali lagi, karena ini masih makalah, ini sebenarnya masih pada dataran teori-teori semata. Nah, kedepannya penulis perlu mengkaji ya, rumusan masalahnya apa ya ketika bicara tentang pembelajaran model drill and practice ini ya, efektivitasnya atau penerapannya atau problemnya dan seterusnya. Itu kemudian menjadi bahan penelitian ya. Kemudian di dalam pembahasan, ketika ini sudah menjadi sebuah paper atau artikel jurnal, maka tidak ada lagi istilah pengertian dan lain sebagainya. Langsung di sini menjelaskan tentang tema-tema yang menjawab dari rumusan masalah. Misal ketika bicara tentang faktor pendukung dan penghambat ini, nanti tidak ada lagi seperti ini, pembahasan tidak ada, tapi nanti sudah setelah introduction biasanya metode, setelah metode result atau hasil dan pembahasan. Nah, di dalam hasil dan pembahasan langsung diungkapkan tema-temanya. Misal ketika mengkaji tentang problem implementasi model drill and practice, maka di dalam pembahasan langsung kepada tema-tema yang menjadi temuan, yang menjawab rumusan masalah. Problemnya apa? Langsung spesifik, misal ketiadaan akses internet misal. Lalu dijelaskan bukti-buktinya apa. Ya, atau kaitan dengan lemahnya penguasaan atau lemahnya kemampuan digital pendidik ataupun peserta didik. Nah, itu kemudian tunjukkan data-data yang menunjukkan itu. Kalau itu memang literatur review, maka kemudian tunjukkan referensi-referensi yang terkait, yang menjelaskan tentang hal itu. Dan kemudian setelah itu baru kesimpulannya apa selama ini mengenai topik, mengenai masing-masing tema itu. Dan dari sana mestinya ketika menjawab satu rumusan maka antar tema itu saling terkait gitu ya.
Ya, tema atau subjudul di dalam pembahasan. Lalu kemudian bukti-bukti, semua data itu harus ada referensinya, dan cara penulisan kutipan maupun cara penulisan pengutipan ya, ini kan contoh, ini kutipan ini menggunakan body note ya, atau biasanya menggunakan Harvard ya. Terus ini ada footnote, tidak boleh double kayak gini. Kalau sudah pakai footnote ya pakai footnote, pakai body note. Kalau di dalam panduan yang saya berikan itu menggunakan gaya Chicago dengan Chicago style ya, 17th edition, dimana di situ pakai yang model full note ya, full note. Nah, ketika bicara full note maka mestinya langsung di sini tertulis, dan tidak seperti ini modelnya. Ini saya yakin tidak perlu menggunakan refresh manager. Oke, langsung ke pembahasan. Jadi datanya bagaimana, dari kalau itu literatur sumbernya studi pustaka, maka itu dari sumber-sumber pustakanya disebutnya semua, kemudian dianalisis dengan kesimpulan peneliti apa, lalu dibandingkan temuannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya tentu dari literatur review juga. Begitu seterusnya sampai akhir ya, sehingga nanti di pembahasan itu diungkap tentang berbagai argumentasi, temuan-temuan yang merupakan tema-tema yang menjawab dari rumusan masalah. Nah, ini belum menunjukkan, ini masih banyak teori dan peneliti sama sekali tidak membahasnya. Ini terbukti bahwa dari satu referensi ke dari satu paragraf ke paragraf lainnya semuanya kutipan semua. Nah, semestinya penulis harus menjelaskan sebuah pandangan itu, kemudian ketika mengutip pandangan lain mestinya juga ada argumentasinya, ada dialognya. Ya, akan ada keterkaitan apa antar pandangan itu, dan kesimpulan penulis apa. Termasuk ketika bicara faktor penghambat dan pendukung, di sini ada ya faktor penghambat itu apa. Nah, di sebuah paragraf hendaknya jangan diawali dari kata dari, sehingga dan seterusnya. Diawali dengan subjek yang jelas. Misal ya, penelitian di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa jadi setiap paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat pendukung, dan kalimat yang menghubungkan antara kalimat dari satu paragraf ke paragraf berikutnya. Jadi di awal paragraf itu pastikan itu ada kalimat pendukung, kalimat utamanya. Lalu kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat pendukung. Di kalimat utama ada ide utamanya, di kalimat pendukung ada ide-ide pendukung. Nah, ada gagasan-gagasan pendukung. Nah, di setiap gagasan pendukung itu, yang saya maksudkan di sini, dicantumkan referensi-referensinya, sumber-sumbernya begitu. Di setiap kalimat bahkan di setiap konsep, kalau memang itu dalam satu kalimat bisa jadi lebih dari satu referensi. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi seperti contoh di sini misal ya, jangan langsung di awal kalimat sudah mengutip, tapi ketika penulis sudah membaca dari berbagai referensi, tentunya kan penulis punya gambaran. Jadi logika berpikirnya, logika penjelasannya menggunakan logika berpikir deduktif. Kesimpulan dulu, ide utama dulu, baru ide pendukung berikutnya. Itu yang harus digunakan ya dalam konteks penulisan jurnal. Beda dengan penulisan laporan penelitian. Jadi ketika bicara tentang faktor penghambat, maka diawali dari kalimat pertama. Sebagai contoh, faktor penghambat, penerapan model Green and Practice dalam pembelajaran daring di kelas rendah di jenjang sekolah dasar meliputi apa saja, atau mungkin meliputi banyak hal. Nanti baru dijelaskan banyak hal itu apa saja. Meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Itu kan ide utamanya, kalimat utamanya. Nah, lalu kemudian berikutnya baru kalimat-kalimat pendukung atau gagasan-gagasan pendukung yang mendukung kalimat utama. Yang disebut faktor internal itu apa saja. Nah, kemudian baru datanya dari mana bisa menyebut faktor internal itu apa saja disebutkan. Bisa jadi yang menyebut faktor internal dan eksternal itu kita atau penulis. Karena itu hasil penelitian kita. Kemudian faktor internal itu apa yang dimaksud faktor internal adalah faktor bla bla bla. Lalu bukti-buktinya apa? Nah, bukti-bukti faktor internal meliputi. Nah, baru yang di dalamnya atau bukti-bukti faktor internal itu disebutkan. Referensinya dari mana? Sebutkan sumber datanya. Begitu seterusnya. Lalu dari paparan data itu, paparan dari temuan itu disimpulkan. Ya, untuk poin pertama, misal faktor penghambat yang pertama itu apa? Kesimpulannya bagaimana? Ya, lalu dibandingkan dengan teman-teman sebelumnya, mendukung dengan penelitian sebelumnya, atau memperkaya, atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oke, kalau berbeda di mana letak perbedaannya? Atau menunjukkan sesuatu yang baru, termasuk dengan faktor pendukung. Ya. Nah, ini ketika bicara kelebihan dan kelemahan, maka juga tentunya berangkat dari hasil dari temuan penelitian ini apa, lalu baru
itu menjadi kalimat utamanya, kemudian kalimat pendukungnya apa saja ditulis. Dan harapannya kelebihan dan kelemahan ini jangan ditulis jadi satu, tapi dibuat dalam 2 poin yang berbeda ya. Itu menjadi 2 tema yang berbeda, kemudian tunjukkan bukti-buktinya, kesimpulan dari penelitian apa, kemudian dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya. Bisa memperkaya, bisa menguatkan, bisa menyajikan sesuatu yang benar-benar baru. Nah, itu tanda kita sudah melakukan analisis. Nah, ini menunjukkan bahwa paper ini masih perlu diperbaiki. Oke, wajar karena ini masih di awal, pastikan ini diperbaiki. Lalu penutup itu langsung, jangan mengawali dengan kata dari dan lain sebagainya. Tutupin saja berangkat dari permasalahan yang ada di awal ya. Pembelajaran daring bla 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 dengan modern semestinya bla bla, namun faktanya bla bla. Nah, ini kata-kata namun itu untuk menunjukkan state of the art atau perbedaan atau yang permasalahan yang baru yang ingin diungkap dalam penelitian ini. Jadi harus ada permasalahannya. Lalu kemudian jawaban dari penelitian ini apa? Itu diungkapkan di paragraf berikutnya misal. Yaitu menjawab. Kemudian rekomendasi dari penelitian ini apa kelemahan-kelemahannya dan saran untuk penelitian berikutnya apa supaya lebih baik lagi. Nah, sarannya saya kira tidak perlu ya, itu nanti rekomendasi bagian dari mungkin kesimpulan dan sekaligus nanti rekomendasi menjadi satu, biasanya begitu. Lalu daftar pustaka ini sangat minim sekali. Pada di big data, di jurnal online itu ribuan bahkan jutaan artikel, maka ini sangat minim sekali karena kurang membaca ini. Pastikan menggunakan referensi-referensi terkini ya, yang berangkat dari jurnal online yang sangat banyak. Sekurang-kurangnya 25 referensi itu itu sedikit sekali ya. Dan cara menulis jangan sampai keliru. Ya, ini masih banyak yang keliru karena tidak menggunakan reference manager. Ini hasil uji Turnitin kita, bisa dilihat. Luar biasa ya, masih tinggi sekali. Oke, masih banyak ya sumber-sumber dari sumber lain. Oke, saya kira itu dari saya untuk saudari Vero, dan untuk berikutnya Vero, saya juga akan lihat tampilan dari YouTube ya, tampilan YouTube dari saudari Vero ya. Perlu saya jelaskan bahwa presentasi ini kurang menarik ya. Jadi untuk membuat materi PowerPoint itu setidak-tidaknya ya buatlah yang menarik ya, kalimatnya, strukturnya, layoutnya gitu ya, sehingga jelas, mudah dipahami, ada harmoni antar balancing dan keseimbangan. Ini tidak ada keseimbangannya, foto tak letaknya. Kemudian yang berikutnya kalau kita simak ya, saya akan matikan dulu untuk soundnya supaya nanti tidak muncul. Nah, di sini kalau kita simak, menyusun sebuah materi presentasi itu mestinya urut dengan menggunakan logika berpikir yang runtut gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di paper semestinya. Nah, di sini kalau menyusun sebuah presentasi ya dari latar belakang, dari introduction, kemudian latar belakangnya apa, metodenya bagaimana, temuannya apa, kesimpulannya apa, itu inti dari sebuah laporan research ya. Kemudian referensi terakhir, dan ketika menyajikan masing-masing poin ya tentunya bisa dibuat dengan berbagai corak, animasi, dan pastikan kita memang berusaha menyajikan poin-poin kuncinya ya. Kan di sana ada banyak bagan yang bisa memudahkan. Jikalau memang perlu gambar ya silakan disajikan gambarnya ya. Dan gambar yang disajikan di sini untuk mendukung untuk memperkuat atau supaya untuk menjadikan materi itu menjadi bermakna dan menarik, sajikan gambar yang mendukung ya, gambar yang memiliki muatan yang mendukung dari topik ya. Cari gambar-gambar dari yang bebas hak cipta seperti yang bisa kalian unduh dari kalau kalian menelusuri di mesin pencari, tinggal kalian ketik no copyright pictures. Nah, nanti cari yang lisensinya bebas hak cipta, bebas digunakan. Itu ya, yang tanpa baik itu yang tanpa atribusi maupun pakai atribusi. Kalau pakai atribusi itu kan tinggal mencantumkan saja sumbernya, ucapan terima kasih kepada siapa pembuatnya, ya diperoleh dari mana. Nanti ditampilkan di gambar, ditempel aja. Mau vertikal atau horizontal, kecil aja 12 atau 14 pt ya ukurannya. Ini dari presentasinya masih perlu diperbaiki lagi,
Dan pastikan bahwa slide ini, tampilan ini selalu mendukung ketika bicara faktor penghambat dan pendukung. Maka kalau ada upayakan ya gambar desainnya juga mendukung gitu loh, penjelasannya supaya mudah dipahami, alurnya juga mudah dipahami dan mudah diingat gitu. Oke, referensinya. Jadi menyajikan materi itu harus runtut juga. Saya kira itu catatan dari saya. Semoga bermanfaat untuk saudari Vero kedepannya untuk perbaikan ya. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.